Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julviana, NPM 2040302055, lokal A2. Saya dari Universitas Borneo Tarakan, jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang rangkaian elektronika dengan materi sinyal AC/DC. Nah, sebelum masuk ke sinyal AC/DC, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu sinyal. Sinyal adalah besaran fisis yang berubah menurut satuan waktu, ruang, dan variabel-variabel bebas lainnya. Sinyal listrik adalah tegangan atau arus listrik yang membawa informasi. Adapun contohnya yaitu berupa gelombang, tegangan, dan arus yang terdapat pada suatu rangkaian listrik atau sinyal elektrik. Yang kedua yaitu sinyal audio, seperti sinyal wicara atau musik. Yang ketiga adalah sinyal bioelektrik atau sinyal elektrokardiogram atau ECG atau EEG. Yang keempat yaitu gaya-gaya pada torsi dalam suatu sistem mekanik. Nah, yang kelima, laju aliran pada fluida dalam suatu proses kimia. Nah, lanjut, sinyal juga terbagi atas dua, yaitu sinyal analog dan sinyal digital. Nah, sinyal analog adalah sinyal data dalam bentuk gelombang yang kontinu, yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Nah, dalam sinyal analog ini terdapat dua parameter, yaitu amplitudo dan frekuensi. Sinyal analog umumnya berbentuk gelombang sinus yang memiliki tiga variabel, yaitu amplitudo, frekuensi, dan fase. Nah, sedangkan sinyal digital adalah sinyal data yang dalam bentuk pulsa yang dapat mengalami perubahan secara tiba-tiba dan mempunyai besaran atau kode 0 dan 1, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh draw atau noise atau gangguan lainnya, sehingga sinyal digital juga biasa disebut dengan sinyal diskrit. Sinyal listrik AC. Apa sih itu sinyal AC? Nah, sinyal AC adalah arus yang nilainya berubah terhadap satuan waktu dengan karakteristik akan selalu berulang dalam periode waktu tertentu. Bentuk sinyal AC juga sangat penting dalam bidang elektronika dikarenakan kemudahan dalam ditransmisikan pada tegangan tinggi ataupun rendah, dan tegangannya juga dapat diturunkan atau dinaikkan menggunakan transformator. Bagaimana sifat sinyal AC? Nah, sifat-sifat sinyal AC yaitu tegangannya dapat berubah potensialnya secara berkelanjutan dari positif ke negatif. Arusnya dapat berubah dari arah yang satu ke arah yang lain secara berkelanjutan. Nah, satu set perubahan positif ke negatif disebut dengan satu gelombang. Sedangkan banyaknya gelombang yang berbentuk dalam 1 detik disebut dengan frekuensi dengan satuan Hertz. Nah, sinyal tegangan sinus ideal biasa dipresentasikan pada gambar yang terdiri dari amplitudo yang memiliki nilai maksimal yang dicapai oleh sinyal tersebut, peak voltage yaitu tegangan puncak positif ke negatif, nilai idealnya 2 kali nilai amplitudo. Dan yang ketiga yaitu periodenya, periode dialog waktu yang dibutuhkan dalam satu siklus gelombang. Nah, inilah tadi gambar dari bentuk gelombang yang kita jelaskan, yaitu terdapat amplitudo, voltage, time-nya, nah, yang disebut dengan ini terdapat voltage, amplitudo, periode,
peak voltage dan waktunya. Nah, jika dibentuk dalam sinyal berbentuk seperti ini, memiliki positif maksimum dan negatif maksimum. Jadi pada sinyal AC ini memiliki sinyal maksimal dan sinyal minimal, baik itu negatif maupun positif. Nah, dalam periode gelombang sinus juga terdapat pada gambar ini. Jika gelombangnya berbentuk satu lembah dan satu gunung, berarti itu merupakan satu periode. Sedangkan jika tidak memenuhi satu lembah dan satu gunung, berarti dia belum bisa dikatakan dengan satu periode. Nah, nilai puncak gelombang sinus. Nilai puncak gelombang sinus ini yaitu nilai tegangan atau arus pada maksimum positif dan negatifnya yang dirumuskan dengan rumus yaitu VPP dan IPP, di mana VPP-nya ini yaitu 2 dikali VP menghasilkan yang seperti contoh ini. VP-nya itu adalah 8, sehingga 2 dikali 8 menghasilkan 16 VPP. Masuk ke nilai tegangan pada sinyal AC. Nilai tegangan pada sinyal AC terdiri atas Vmax, Vmin, VPP, Vbase, Vamp, VAVG, main, CRMS, VRMS. Nah, di sini saya akan jelaskan apa saja yang dimaksud dengan Vmax ini dan lain-lain. Nah, Vmax ini yaitu tegangan puncak paling positif yang diukur pada seluruh bentuk gelombang. Itu seperti ini puncak. Ini ada puncaknya yang paling tinggi. Nah, sedangkan Vmin yaitu tegangan puncak paling negatif yang diukur pada seluruh bentuk gelombang. Nah, adapun VPP yaitu pengukur selisih mutlak antara puncak maksimal dan minimal dari seluruh bentuk gelombang. Berarti dari seluruh bentuknya itu baik itu lembah maupun gunungnya. Nah, sedangkan VIP ini mengukur yaitu tegangan paling tinggi secara keseluruhannya. Sedangkan Vbase yaitu mengukur tegangan paling rendah di seluruh bentuk gelombang. VAVG yaitu rata-rata aritmatika selama siklus pertama dalam bentuk gelombang. Sedangkan Vamp atau V amplitude yaitu tegangan antara V height atau tegangan tinggi dan tegangan rendahnya dari bentuk gelombang. Main yaitu rata-rata aritmatika di seluruh bentuk gelombang. Jadi nilainya itu akan dirata-ratakan. Itulah yang dimaksud dengan main tadi. Kalau CRMS yaitu tegangan pada root mean square yang sebenarnya selama siklus pertama dalam bentuk gelombang. Sedangkan VRMS yaitu tegangan root mean square yang sebenarnya di seluruh gelombang tadi. Amplitudo sinyal AC. Parameter dari bentuk gelombang AC ini yaitu amplitudo. Nah, lebih dikenal dengan maksimal atau puncak yang diwakili dengan istilah Vmax untuk tegangan atau Imax untuk arusnya. Nah, nilai puncaknya yaitu nilai terbesar dari tegangan atau arus yang dicapai bentuk gelombang selama setiap setengah siklus diukur dari garis dasar 0. Sehingga tidak seperti tegangan atau arus DC yang memiliki tegangan keadaan lunak. Nah, yang dapat diukur atau dihitung menggunakan hukum Ohm itu menggunakan rumus VP sama dengan Vmax, IP sama dengan Imax. Nah, amplitudo ini dikenal dengan sebagai nilai puncak atau entah itu di tegangan maupun di arusnya.
Masuk ke nilai tegangan rata-rata AC. Nilai rata-rata AC dari tegangan AC yaitu kontinu atau akan sama dengan nilai puncak maksimal, karena tegangan DC nilai ini akan berubah jika tegangan DC berubah. Nah, dalam dalam gelombang sinus murni, nilai rata-rata dihitung selama satu siklus penuh, yaitu sama dengan 0. Nah, karena positif dan negatif akan saling meniadakan, sehingga nilai rata-rata dari bentuk gelombang AC dihitung selama setengah siklus saja. Karena jika misalnya dia diambil keseluruhan, dia kan saling meniadakan, otomatis dia tidak akan memiliki nilai, sehingga pada AC ini yang kita nilai hanya setengah siklus saja. Berarti yang tadinya satu siklus otomatis satu lembah dan satu gunung, yang kita ambil cuma satu lembahnya saja atau satu gunungnya saja. Masuk dalam VRMS. Nah, VRMS ini memiliki tegangan AC yaitu senilai 0,637 dikali Vmax. Nah, nilai ini efektif dalam gelombang sinus sehingga menghasilkan efek pemanasan I dikali R atau arus dikali hambatan. Nilai efektif lebih dikenal dengan sebutan root mean square atau RMS. Agar bentuk gelombangnya ini juga murni, maka RMS ini akan selalu nilai RMS ini akan selalu seperti itu. Ini adalah bentuk dari gelombang RMS. Ini adalah normal. Ini gelombang normalnya yaitu V, satu gelombang dan satu lembah dari V ke I. Sedangkan ini square-nya dia memiliki dua gunung, tidak memiliki lembah sama sekali. Dan rootnya juga sama, memiliki dua bentuk gunung. Ini adalah bentuk dari diagram dari VRMS. Nah, dari diagram ini memiliki nilai-nilai sehingga kita dapat menghitungnya menggunakan rumus ini. Nah, rumus menghitung VRMS. Menghitung VRMS juga tidak hanya dengan satu metode, tetapi ada beberapa metode. Salah satunya itu metode grafis. Dengan menggunakan metode grafis ini, rumus yang digunakan yaitu VRMS sama dengan akar sum of main ordinate atau voltage per number of main ordinate, atau semua nilai dikali dibagi akar dari semua nilai per jumlah nilainya. Seperti ini, kita memiliki nilai 6,2 volt, 11,8 volt, dan seterusnya. Itu kita masukkan angkanya per 10. Dapat dari mana 10 ini? Kita hitung kolom yang kita hitung ini ada berapa. Nah, kolomnya ini ada sekitar 10 kolom, sehingga per 10 menghasilkan nilai VRMS sama dengan akar 2000 per 10 sama dengan akar 200, yaitu menghasilkan nilai 14,14 volt. Nah, ada juga dengan metode analitik atau metode murni. Metode murni ini yaitu dengan rumus VRMS sama dengan akar 1 per T integral T0 Vm pangkat 2 cos pangkat 2 dalam kurung WT dt, sehingga menghasilkan VRMS sama dengan VPK sama dengan 1 per akar 2 sama dengan VPK dikali 0,771. Nah, kita masukkan angkanya sehingga VPK dikali 0,7071 sama dengan 20 dikali 0,7071 menghasilkan 14,14 volt. Nah,
ini 14,14 volt ini yaitu sebenarnya adalah suatu nilai ketentuan atau nilai mutlak, sehingga berapapun hasil yang akan kalian jumlahkan nanti, kalian perhitungkan nanti, pasti nilai akhirnya tidak akan jauh dari angka 14,14 volt ini. Nah, sedangkan untuk nilai tegangan RMS sendiri yaitu menghasilkan rumus umum yaitu VPP per 2/2. Masuk ke gelombang frekuensi sinus atau frekuensi gelombang sinus. Nah, frekuensi adalah jumlah siklus yang diselesaikan gelombang sinus dalam satuan detik, yaitu dengan persamaan F sama dengan 1 per T atau T sama dengan 1 per F. Nah, sudut gelombang sinus digunakan sebagai pengganti frekuensi dalam bentuk radian per detik, sehingga menghasilkan W sama dengan 2pi per T sama dengan 2pi dikali frekuensi, menghasilkan frekuensi sama dengan W per 2pi. Nah, setelah itu kita masuk ke transformator. Apa sih itu transformator? Transformator ini adalah suatu alat yang digunakan para elektronika di mesin. Transformator ini itu suatu alat yang digunakan dalam komponen listrik yang dapat mengubah taraf suatu tegangan AC ke taraf yang lain. Sehingga transformator ini banyak digunakan di PLN. Mengapa di PLN? Karena peranannya ini sangat penting di dalam dunia perindustrian tenaga listrik. Dia yang mensuplai tenaga listrik ke pembagian rumah-rumah warga, sehingga transformator ini bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik dan hanya bekerja dengan tegangan arus bolak-balik atau AC. Transformator juga komponen listrik yang dapat mengubah taraf suatu tegangan AC ke taraf yang lainnya. Nah, dan prinsip kerjanya ini yaitu 1 lilitan kumparan primer akan menghasilkan 10 lilitan kumparan sekunder, yaitu menghasilkan sama dengan 10 kali lipat tegangan input pada kumparan primer. Jenis transformator ini disebut dengan 1 kumparan sekunder yang akan menghasilkan 1/10 dari tegangan input kumparan primer. Ini disebut dengan step down. Nah, ada 3 jenis transformator atau trafo, yaitu trafo city, trafo non city, dan trafo modification. Sinyal AC. Sinyal AC adalah sinyal yang mempunyai nilai tetap atau konstan terhadap satuan waktu. Sifatnya itu juga tegangan DC yaitu nilainya tetap, namun nilainya bisa negatif maupun positif. Harusnya searah dengan nilai laju yang bisa negatif maupun positif. Nah, sumber tegangan DC juga digunakan untuk menyuplai rangkaian elektronik. Nah, sumber DC nilainya konstan, tidak cocok pada rangkaian elektronik. Sumber DC bisa diperoleh berasal dari baterai, aki, power supply yang sudah terregulasi. Sedangkan smooth DC yang mengandung riak biasanya dihasilkan oleh sebuah power supply yang belum terregulasi. Tegangan atau arus yang dari sumber smooth DC yang belum terregulasi ini sebenarnya masih bisa digunakan, tetapi dengan syarat riaknya ini tidak terlalu besar. Nah, terdapat juga yang namanya varying DC, yaitu tidak cocok untuk rangkaian elektronika. Varying itu adalah bentuk gelombang, yaitu seperti gelombang acak. Nah, itulah tadi materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.